Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pernahkah kalian melihat komentar di media sosial seperti kata-kata dia kafir atau orang itu sudah keluar dari Islam hanya karena berbeda pendapat? Padahal, apakah kita boleh dengan mudah menghakimi keimanan seseorang? Nah, melalui video ini, saya akan membahas konsep takfiri yang berjudul Bahaya Takfiri di Era Media Sosial dalam perspektif Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Sekaligus mengapa sikap tersebut perlu kita hindari dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman, menurut buku pendidikan Islam Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah, takfiri adalah sikap menghukumi atau menuduh seseorang, yaitu seorang muslim, sebagai kafir. Dalam Islam, persoalan ini bukanlah perkara yang ringan. Menuduh seseorang keluar dari Islam tidak boleh dilakukan hanya karena adanya perbedaan pendapat, perbedaan cara beribadah, dan juga perbedaan dalam menyelesaikan permasalahan khilafiyah, ataupun karena informasi yang belum jelas kebenarannya. Oleh karena itu, Islam mengajarkan agar kita selalu berhati-hati dalam menjaga lisan dan tidak mudah memberikan penilaian terhadap keimanan orang lain. Selanjutnya, dalam buku Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah, dalam buku tersebut dijelaskan bahwa tidak semua kesalahan atau dosa menyebabkan seseorang menjadi kafir. Pengafiran itu hanya dapat dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya berkaitan dengan akidah, ucapan, maupun perbuatan yang benar-benar bertentangan dengan ajaran Islam. Namun demikian, sebelum seseorang dapat dinyatakan kafir, masih ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Pengafiran atau menganggap seseorang kafir itu tidak boleh dilakukan secara sembarangan atau berdasarkan emosi saja. Proses tersebut itu harus dilakukan secara hati-hati, berdasarkan ilmu, serta menjadi kewenangan para ulama yang memiliki kompetensi dalam bidangnya. Jadi tidak semua orang awam itu boleh mengkafirkan sesama muslim yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa Islam itu sangat menjaga kehormatan seorang muslim dan tidak membenarkan budaya saling mengkafirkan. Ideologi takfiri juga memiliki dampak yang sangat berbahaya. Ketika seseorang merasa kelompoknya paling benar dari kelompok yang lain, lalu menganggap kelompok lain kafir atau sesat, maka hal tersebut dapat menimbulkan permusuhan, perpecahan, bahkan mendorong munculnya sikap radikal. Di era media sosial seperti sekarang ini, itu sering kita temukan komentar-komentar yang penuh kebencian hanya karena adanya perbedaan pandangan keagamaan. Kita sebagai mahasiswa, kita tuh harus lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Jangan mudah percaya pada informasi yang belum jelas, apalagi tidak tahu asal-usulnya, sampai ikut menyebarkan ujaran yang dapat memecah persaudaraan sesama muslim. Itu sangat jangan dilakukan. Kita harus menghindari itu. Jangan sampai. Aswaja atau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengajarkan kita mengedepankan nilai-nilai tawasud, yaitu bersikap moderat dan tidak berlebihan dalam menyikapi perbedaan. Selain itu, Aswaja itu mengajarkan nilai tasamuh, yaitu menghargai perbedaan pendapat serta tetap menjaga persaudaraan meskipun memiliki pandangan yang tidak sama. Dengan menerapkan kedua nilai tersebut, kita dapat menciptakan kehidupan yang damai, saling menghormati, dan terhindar dari sikap mudah menghakimi orang lain. Sebelum saya tutup sebagai penutup dapat kita simpulkan bahwa takfiri adalah sikap yang harus dihindari karena dapat menimbulkan perpecahan di tengah umat Islam. Aswaja mengajarkan agar kita selalu berhati-hati dalam berbicara, tidak mudah mengkafirkan orang lain, serta mengedepankan sikap moderat, adil, dan toleran dalam menghadapi semua perbedaan itu. Saya, Naifah Rizky Damayanti, mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman yang sudah
meluangkan waktunya untuk menonton video pembelajaran. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.